Bismillahirrahmanirrahim. Am turiduna an tas'alu rasulakum kama su'ila Musa min qabl. Wa man yatabaddalil kufra bil imani faqad dhalla sawa'as sabil. Am turiduna ana to ngarepno sira kabeh. Bal aturiduna. Balik ana to ngarepno sira kabeh. Antas alu ing yen to njaluk utawa duwe penjalukan sira kabeh. Jaluk sira kabeh utawa duwe penjalukan sira kabeh. Rasulakum ing rasul sira kabeh. Kama suila kaya dene den tutawa pase boten dijaluki dituntut sapa Musa mingko saking sedurunge iki. Iki peristiwa. Salah tegese nuntut hu ing Musa sapa kaum Musa. Nuntut mingko saking sedurunge peristiwa iki. Rupane mingko lihim, rupane pengucapane wong Yahudi ari napa Ari merohno sira, na ing kita. Allah ing Allah jahrutan kelawan ngedek. Maksudnya ora ketok salah sing roh, tapi kita lah ya. Wa ghairi dzalika lan saliyane mungkon-mungkone kaulihim ari napa aja. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Wa man tisabane wong yatabaddal iku ngenteni sapa man. Maksudnya nopo? Bahasa Arab pancen ra kena dijawabno. Waman tisapane wong yatabaddal iku maksudnya iku mek kufur gentine iman, tapi bahasa Arab itu yatabaddalil kufra nopo? Yatabaddal iku mengambil ganti sapa man al kufra ing kekafiran. Itu mengambil kekafiran bil iman dadi gentine nopo? Iman. Yakhudhu tegese ngalap sapa man. Wong Imam Suyuti oleh nafsiri diwalik. Yakhud ngalap sapa man hu ing kekafiran badalau hale dadi gentine napa? Iman. Yakhud tegese ngalap sapa man hu ing kekafiran hu ing al-kufra. Badalau hale dadi gentine iman. Iki bitarkin nazar. Kelawan ninggal angen-angen fil ayat ing dalem pro ayat al-bayyinah kang jelas kabeh. Waqti rohi wa bihalan golek aneh-aneh. Istirah lu jaluk sing aneh-aneh. Jaluk liyane ayat al-bayyinah. Ini kalau terang. Ini kalau nu pengagum berat tafsir Suyuti. Kalau nu jeeling, kalau khatam Jalalain yang kesekian kali. Mungkin tafsir terbanyak saya khatam itu tafsir Jalalain. Mulai istiqomah makna ini sampai tafakur. Kemudian wonten ayat sing carane menafsiri Imam Suyuti itu bener banget. Wa may yatabaddalil kufra bil iman. Oleh nafsiri bitarafin nazar fil ayat al-bayyinah wa qirahin apa? Ini kalau terangkan. Waqtara Musa qaumahu sab'ina rajulan. Ada 70 orang pilihan yang ditunjuk Musa untuk mengawal Musa saat metuki pangeran ning Duri Sinai. Ini 70 orang pilihan. Normalnya orang pilihan itu secara iman juga benar, secara loyalitas juga apa? Benar, karena orang pilihan. Tapi dasar wong Israel ketika Nabi Musa ning gone dhuwur Duri Sinai, Nabi Musa yo maca sumau piye walhasil soe maca terus kita ngangkat Taurat. Bareng-bareng maca ngangkat Taurat. Wah, aku wis ketemu pangeran iki lho buktine Taurat. Ya bener wong 70. Sah, kok penak ke bar maca terus muni roh pangeran. Ora kudu arina apa? Ora iso kudu kita lah yo roh kok penak kowe terus ngeklaim roh pangeran. Wah, itu cara logika kan masuk akal. Artinya karena mereka ada secara faktual tidak membuktikan bahwa Allah itu bisa dilihat. Nggih. Ono bukti dia protes. Buktinya apa? Saat kena roh pangeran langsung. Dan buktinya apa? Kalau Taurat benar-benar dari itu. Aku iso percaya nek arina wa napa? Kita ya roh dhewe. Akhirnya gentenan pangeran tersinggung. Pangeran tersinggung mergo orang tidak fi maqamin nubuwah. Pateni jeneng ini. Orang tidak fi maqamin nubuwah kok ngeklaim roh napa? Pangeran. Akhirnya pangeran tersinggung. Karena orang tidak fi maqamin nubuwah kok njaluk napa? Ru'yah. Akhirnya teng cerita fa akhadat humus saika. Kemudian disambar petir terus mati. Lah sausé mati niku melahirkan masalah baru. Nabi Musa akhirnya kecewa. Ya Allah, bahwa orang 70 ini tak ajak supaya bersaksi bahwa
saya terima Taurat. Kalau kemudian mereka mati, itu lalu saksi saya siapa? Pangeran diwarai Nabi Musa. Mari diarani kalimu orang paling sering marahi pangeran di sinten Nabi Musa. Lho ya Allah jenengan sepundi? Wong 70 sampean pateni kabeh, tak jak udah dadi seksi teng kaum Bani Israel. Nak kula napa Taurat ku tenanan, seksine tiyang niki kabeh. Jenengan pateni seksine sin. Munisan pateni kabeh to Gusti. Aja nyakak. Iki jenenge Rabbi law syi'ta halakahum min qablu wa iya. Nak niat mateni ya kabeh, sajura-jurang. Akhirnya permohonan Musa dituruti. Wong 70 ditangekno. Meneh. Hasil akhirnya urip. Lah cara nafsirkan Imam Suyuti itu pinter. Kenapa dikatakan ya dalil kufra bil iman? Orang 70 itu kan sudah jelas punya iman, punya loyalitas terhadap Musa dan iman bahwa Nabi Musa adalah nabi. Tapi hanya karena mereka punya selera ingin melihat Tuhan sendiri, kemudian ya dalil kufra apa? Karena mereka punya selera, harusnya kita juga melihat Tuhan, tidak hanya apa? Musa. Tapi oleh nafsir Imam Suyuti itu anti. Termasuk selera itu harusnya bisa dibunuh dengan an-nazar fil ayat apa? Al-Bayyin. Ini pentingnya ngaji be ulama, ben sampean ngerti. Harusnya tanpa melihat Tuhan pun. Mulane kula seneng mbek keangkuhan para sufi. Kula sering ngaji ning ngene Yogyakarta. Umpama Jibril ngandani aku, hak yen pangeran di swarga neraka ora nambah imanku. Umpama malaikat Mikail, malaikat 10 metu ya aku, hak swarga neraka panjenengan iku ora nambah imanku. Karena orang-orang yang imannya sudah pada titik kelima, kayak Abu Yazid Al-Bustami, kayak Syekh Hasan Sadzali, kayak sahabat, itu tidak ada pengaruhnya. Jibril menemui apa tidak ada pengaruhnya. Karena mereka memutuskan bahwa Tuhan satu dan Tuhan adalah Al-Haqqus Shomad sudah final. Mereka sudah sering berpikir dan sudah menemukan kefinalan prinsip bahwa Tuhan itu satu dan Tuhan Al-Haqqus Shomad, zat yang layak dituju. As-Shomad itu yang layak apa? Dituju. Sehingga kados kula semua ulama mesti punya keangkuhan. Umpama Jibril ngandani, aku min ahlin nar. Untuk menyembah pangeran. Orang ada pengaruh kita ditegur ahli nar atau ahli jannah tentang keharusan menyembah Tuhan. Iku padha karo ngene. Hak siji tambah siji kira. Nak aku jawab waras ini tak jawab loro. Ora usah ngene. Nak kowe jawab loro tak hadiah. Lah nak jawab telu ora tak hadiah. Iku ukurane ra hadiah waras ta ora waras. Mergo agama di kaum ya dadilu. Dadi nek aku waras siji tambah siji tak jawab loh. Cek dapat hadiah atau tidak? Ya sama. Saya harus nyembah Allah. Cek untuk hadiah cek ora. Nan dari pangeran nak ora disembah manusa-manusa. Aku dadi pangeran sedurung nggih swarga neraka sedurung nggih manusa. Aku dadi pangeran. Aku dadi pangeran sedurunge ana manusa ana swarga ana neraka. Kemudian saiki dadi ku pangeran dikaitno mek swarga. Itu mulai dulu. Jadi orang sudah punya filosofi. Makanya orang kok sampai mengganti iman dengan kekafiran itu berarti dia melakukan tarkin nazar fil ayat al-Bayyin. Ini hebat Imam Suyuti bahwa proses tabaddulul iman bil kufri karena dimulai dari tarkul ayat al-Bayyin. Tarkin nazar ya, dimulai dari tarkin nazar fil ayat. Contoh gampang Mbak. Kulo nu nate ngaji teng Medina, wong PKI. Contoh gampang Mbak. Tangi sangka kubur. Tangi sangka kubur itu diingkari orang kafir hanya berdasar aidza kunna turaba wa idzaman inna nama usul. Masa kita sudah hancur lebur kemudian menjadi hidup lagi. Nah kowe wis nazar. Nazar gampang kan dimulai misalnya. Ya tahun 40 dhisik aku sapa? Misalnya lahirku tahun 70. Tahun 40 dulu itu saya siapa? Zaman tahun 1900 aku wopo? Kita sadar bahwa kita tidak siapa. Dan sekarang kita ada. Doyan mangan, doyan ngombe, pengen rapi, pengen di mobil, pengen jadi kiai, pengen macam. Saiki kok wujud. Jajal ya awam sih betul. Ternyata wujud. Ya kok doyan dulu. Ya kok pengen rapi, ya kaganting. Aku di tahun 70 itu tidak siapa-siapa. Tahun 40 juga tidak siapa. Mau mana FM sebelum masa malah tidak. Ternyata wujud sekarang kita ini sudah kayak bangkit dari kubur. Paham?
Itu yang dilupakan para kiai-kiai. Sebetulnya kenapa Rasulullah tiap subhi yaumil Jum'ah itu termasuk yang dibaca Nabi itu ayat itu. Hal ata 'alal insani hinum minad dahri lam yakun syai'am. Tapi yo ngono, bendone para hafid maca iku rutinitas, ora roh karepe. Lagi kitab berhubung resiko rapal sak surat dawa, milih kudu lha padha dene kan. Sing hafid maca ora roh karepe, tapi apal dawa. Sing wong kitab resiko kan. Dene yo ora takdire nak subuh kesunatane maca hal ata. Tapi kan resiko, rong lemper. Wong kul dosa kok milih sing do. Pintere wong kitab yo kul dosa. Padahal itu satu filosofi tauhid yang enggak terbantahkan. Ini filosofi tauhid yang tidak terbantahkan. Mbok manusia itu ingat, dia itu pernah lam yakun syai'am, pernah tidak siapa. Pernah tidak siapa. Orang tuh kalau ingat bahwa kita tahun 40 tidak siapa-siapa, gamane cara kasarane tidak wujud. Itu akan sadar, nah wujudnya itu tidak penting, juga tidak siapa. Artinya keadaan sekarang wis kok bahas. Lah iya aku kok meragukan tangi sangka kubur. Saiki lah aku koyo bangkit dari kubur. Wong sangka ora ono dadi ono. Lam yakun syai'am. Itu lagi kita akan sadar. Mulane kon istiqomah kon maca tiap seminggu bisa. Supaya kita diingatkan lagi bahwa kita pernah tidak siap. Lam yakun syai'am. Itu penting kalau aturakan. Ya karena kita akan sadar bahwa kita tidak siap. Mulane pangeran nek digugat itu tersinggung, lha iki kok gugat. Mungkin wujude iku tak dadekno. Mulane pangeran itu janggal ketika ana wong gugat itu janggal. Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa khasimun. Lho wujude tak gawe. Saiki bareng wis wujud fa idza huwa khasimun. Kemudian menjadi pembantah, menjadi tukang bantah. Dibantah yang nganggo barang sing krana kasat mata. Misalnya wong janggal untuk bahas sangka kubur hanya karena janggal wong saiki wis balung aida kuna idoma warufatan saiki wis balung wis hancur lebur masa tangi men dari pengira lu sak janggal-janggale sangka balung bangkit meneh iku wis janggal nek sangka ora ana seorang ilmuwan itu akan janggal jika dikatakan kamu bisa ndak mewujudkan materi yang dari tidak ada sama sekali mesti ilmuwan sak donya lah gede-gede. Kamu bisa tidak mewujudkan sesuatu yang dari materi tanpa materi sama sekali. Ilmuwan saat dunia orang nggak bisa. Bu Einstein jawab tidak bisa. Karena mereka hanya bisa bikin modifikasi. Misalnya dari besi jadi pesawat. Jadi bahan kimia tertentu menjadi bahan obat. Tapi tetap butuh yang namanya materi, bahan. Paham ya? Tapi mereka tidak akan bisa. Wes saiki sesuatu yang tidak ada wujudkan menjadi. Dan saya kita kok, lah dulu udah ada pesawat, sampai ada pesawat. Yang tidak dikatakan pesawat itu kan dari materi itu, dari besi, dari almu. Nih materinya tetap ada. Kemudian dengan bentuk ini dikatakan pesawat. Mobil juga gitu, materinya ada aluminium, ada apa. Kemudian dengan bentuk begini dikatakan mobil. Tapi kalau mewujudkan barang yang tidak ada itu tidak akan bisa. Nah, padahal Tuhan itu mewujudkan sesuatu dari tidak. Ana ngendikane pangeran wa huwal ladzi yabda'ul khalqa tsumma yu'iduhu wa huwa ahwanu. Tuhanlah yang menciptakan sesuatu dari tidak ada, kemudian menjadi ada. Setelah menjadi ada itu hanya mengembalikan. Itu lebih mudah karena tidak ada materi. Paham? Ya. Orang kalau sudah cara berpikir demikian, itu selalu pengaruh. Artinya orang yang sudah matang cara berpikir demikian, mbok ketemu Jibril cek ora, cek Nabi Khidir ora, itu ora penting kabeh. Tanpa itu semua sudah itu sing dimaksud para wali yang saat dengan keangkuhannya muni suwa yang nyembah pangeran dadekno swarga neraka. Mane bener Robi ada. Jadi gue gede gue bani takut. Robi mau kemana? Akan kubakar surga dan kupadamkan apa? Ya Allah, mbok sing pun rokok ora usah wong kafir-kafir. Kula beki, kula ngene piyambak mawon. Karena dia benar-benar janggal, benar-benar protes saat menyembah Tuhan dikompensasikan dengan surga dan apa? Gimana cara? Gini kecewa, pengiran di swarga. Sebab itu menciptakan surga neraka, cara wong sufi itu malah ujian iman. Artinya ujian iman itu apa betul kamu menyembah Allah karena Allah? Bukan karena surga dan jadi surga dan neraka diciptakan orang sufi itu sebuah problem ujian.
Nah, tapi nak cara gede-gede kan malah ben swarga wedi napa? Nah, ini pengiran juga aneh. Jadi neng Quran wong ibadah kon ikhlas, inna sholati sampai wa nusuki sampai lillahi rabbil alamin. Tapi tetap dekne guys swarga. Tapi ora tahu neng Quran ana ayat kowe nyembah aku ben swarga ora. Ayat sing sori ngono. Mau Allah cerita swarga kowe enak ngene-ngene. Tapi ora tahu ngendikan balillah fa'bud tetep nak ibadah kon itu maksudnya terus piye? Ya ngongkon ikhlas, tapi ya enggak. Itu memang ujian. Dari lewat ujian ini manusia terus ketok di sini ikhlas di sini. Makanya inti daripada iman adalah an-nazar fil ayat al-tadi. Jadi gamane cara pangeran ketemu Israel ini. Apa karena kamu tidak melihat Allah, kemudian jadi bukti bahwa Allah tidak ada? Mesti jawabannya akan dengan atau tanpa kita melihat Allah, kita tetap sudah punya keputusan final bahwa itu ada. Dan Allah harus disembah sebagai zat tertinggi. Mulanya aku yakin, enul yakin, umpama kita sebenarnya swarga roh Allah langsung, itu tidak nambah iman kita. Karena kita sudah final bahwa Allah itu wujud. Dengan atau tanpa kita melihat. Mulanya sakjane ahli sunnah itu tidak usah berlebihan bila mazhab kalau orang bisa melihat Allah di akhir. Cara kula nu dengan atau tanpa melihat Allah, kita sudah punya keputusan final bahwa Allah itu ada dan Allah itu wujud dan Allah harus kita sembah. Nah ini akeh sarang ya kalau kandhani. Kesalahannya akidah ahli sunnah itu diajarkan itu hanya dengan logika rasional. Sebetulnya setelah ngaji kitab-kitab ilmu kalam, itu ngono Rizari. Iku kudu kita ijek ngaji hadis. Ngaji hadis itu pentingnya, kita akan didorong untuk melihat karakter asli manusia. Misalnya ini ono hadis. Kita kalau ngaji ilmu kalam kan dilatih nazar kayak lewat kitab Ummul Barahin. Kalau hadis kan enggak. Misalnya ono cerita. Inna Allaha tabaraka wa ta'ala tabaha li malaikatihi fis sama. Allah itu begitu bangga ambek kaula-kaulane sing bumi, ambek santri bidol-bidol, ambek sahabat-sahabat ra jelas. Mereka kan janggal, Gusti, tiyang ngoten sampean banggani. Kita ini yang malaikat itu sama dekat aras. Wah, aku itu biasa-biasa ya dari pengiran. Aku itu biasa-biasa. Itu termasuk malaikat hamalatul arsy itu biasa-biasa. Lah sebutin Gusti aku. Delok ya kaulaku, udah salat subuh, udah nyembah aku. Delok, kepengin apa udah nyembah. Terus iso nangis, nggih saged nangis. Warep-warep nikmatin jangan. Jare pengiran apa aneh-aneh? Hal ra'auni. Apa mereka melihat saya? Ya ndak to Gusti. Lha iku ora roh ibadah iku. Apa yang ibadah wae ternyata kenapa? Itu kan bagus sebenarnya. Nah ngono ora roh ben ibadah kan aku wah ngono cocok ya hati. Tahu krungu to hati. Hal ra'auni. Apa mereka melihat saya? Ndak Gusti. Mengenai Allah bangga, mau ngerarah wae imane. Terus aneh hadis kan, fake falau ra'auni. Kayak apa khosyah mereka? Andai kan melihat, aku agak tunggal ali wedi, jadi kayak roh aku. Itu kan luar biasa. Harusnya ilmu kalam itu dibarengi dengan hadis. Dan itu kan hadis sok kan? Paham ya? Tahu berapa tuh hadis? Fake falau ra'auni. Ini kalau senang dengan hikam. Dengan Nabi Yazid Al-Bistami dulu sombong. Ya Allah, banyak wali yang meminta supaya melihat surga dan neraka. Wa inni a'udzubika min dzalik. Kalau saya dan banyak wali yang berdoa supaya ketemu Nabi Khidir. Wa inni a'udzubika min dzalik. Dan saya na'udzubika min dzalik. Disebut swarga neraka termasuk Nabi Khidir. Terus muridnya adalah tak lah maksudnya jadi kan kepengen apa? Semua fasilitas yang dijajakan para wali dina uzubillah, dina apa? Dina uzubillah. Muridnya adalah tak. Lah jenengan kepinginnya apa? Jawabe enak nek kadang wali adalah terpilih. Watil kalhiratun min kalih. Wah, iku rahasia aku pengiran. Ora jawab wah. Payah. Wah, iku sensitif. Sensitif urusan privasi kok, Mbak. Sensitif. Batil kalau irotan mikal, wah itu sensitif. Karena itu tadi, setelah kita pada final bahwa kita memutuskan bahwa Allah itu satu dan harus disembah, diibadahi, itu semua yang lain harus dianggap hina. Cara mutasawufnya wujudul hak hanya Allah, lainnya itu hanya batin, wujud yang batin. Dengan demikian kita sudah ada.
Wong kula ape mati ora ngarep istighfar. Ora krana sombong. Wis ora mati kudu nyaman. Kudu mati dalam keangkuhan, dalam kemewahan. Ora oleh mati kok mburu warga tan rokok, malah ruwet. Aku enak mlebu neraka pengaruhane pangeran apa mburu warga ya. Ana ora ono nek hadis ora ono. Wong kon marai ape mati kunjuk swarga. Kanjeng Nabi mau marai mangka na akhiru kalam la ilaha illallah dakhala. Ora ono, mau diwarai pokoknya keputusan terakhir, nak pengiran tetap jenengan. Ngono tok. Gak penting keputusannya makhluk ini swarga dan neraka gak penting. Itu urusan kepentingan masing-masing. Mesti abadi nak pengiran mau Allah. Aku misalnya mati. Enggak ada perubahan signifikan ya karena Tuhan tetap engkau. Lani wiridan wong sufi-sufi ilahi anta ya anta wa ana ya apa. Tak pikir dunia bener rubah kok anta ya tetap anta, ana ya tetap apa. Itu kelas tertinggi nek tasawuf kan ilahi anta ya anta, ana gitu apa. Nah nuruti selerane manusa men ada ape modern manusa muli lahir di selera. Cilik kepengin nyusu, pas puber kepengin pacaran, tuwek kepengin rabi kepengin di tengah, terus dengan ape modern di swarga nak manusa ora ono bas. Tapi semua selera ini tidak mengganggu apapun tentang keharusan Tuhan harus disem. Nah manusa dengan ape mati itu di selera. Mulane wong ape mati iku cara kitab mau disunatno muni Allah. Iku ora ono dongane iki to, panduane kitab-kitab bukan muni napa? Allah. Ora ono muni, iki nang di swarga. Ora. Manung sufi-sufi nak mati itu dalam napa? Kemewahan. Enggak Jalaluddin Rumi apa mati ditangisi mbek murid-murid. Dekne jangan menangis murid-murid. Ini pestaku. Malah nek wong Jawa iku nak darani wong mati dadi ngantek. Nggih to, filosofi Jawa kuno nak darani ngati. Kula niku ora malah wong Blitung. Niku kan anake derek kula Blitung. Itu punya Tegal sawah niku ora dites. Iku sik ben nggo nganten iku. Dadi bahasa Jawa kuno darani mati dadi nganten. Nganten piye lho distuwa kok dadi nganten. Ya maksudnya mati yo nganten. Itu bagus. Bahkan ning gone takbir ru'ya versi Jawa nak wong dipeni dadi nganten apa mah. Itu berhasil. Jalaluddin Rumi menanamkan kesufian sampai di Jawa. Wong ora asal usule tapi berhasil. Karena beliau itu satu ulama sing membahasakan kematian itu apa? Pengantin. Mulane dekne ngarang Sibularus. Malam pengantin, malam pesta. Jadi kematian dianggap malam apa? Pesta. Dulu saya sangat menderita dengan keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya berpisah. Gue urip itu dari keterpisahan dengan Tuhan. Saiki mati itu bertemu dengan Jalaluddin Rumi nih Mas Nawawi. Sama tak cerita nih, Madonna Glodok sini Amerika. Di Amerika itu ada kelompok penari, sing pengagum Jalaluddin Rumi. Ya tetap Kristen terus kafir. Dia bilang Kristen itu agama yang kering, tidak punya khazanah kayak Islam. Dia ini penganut besar Ar-Rumi. Kalau mau tahu ini, saya baca itu di laporan majalah Tempo. Wartawan kata sing gubernur pengagum Rumi. Islam mari ruwet Islam sing kampung-kampung lho Pak. Kok ana salat batal ku kesuwen. Repot. Dene Madonna itu pengagum bintang Titanic. Leonardo juga gitu. Banyak di Amerika pengagum. Bahkan di New York dulu di Manhattan yang WTC kebakar itu dulu ada wilayah yang miliknya Thoreko Naksabandi. Jadi di belakang gedung ada satu gedung sing disewa aliran Thoreko apa? Itu begitu, Islam Kristen. Ini anggap agama Kristen itu kering ya. Mereka ora ana kenyamanan dengan Tuhan. Cocok dengan Islam, tapi Islam sing ala Rumi. Kematian dianggap pesta, kehidupan dianggap kesaksian. Rumi kan ngaruh. Leung pring ketemu pring gak mesti menderit. Nak cara wong Jawa normal, wong kena angin pring ketemu pring apa? Rumi punya saya. Lihatlah ratapan bambu-bambu. Dia meratapi keterpisahan. Lihatlah tanisan apa? Babu-babu itu. Dia meratapi keterpisahan. Ini gawe tarian Rumi. Tarian Rumi tarian Isa. Wong nyaman dengan apa? Sampai terakhir APK Pundut. Ya kita ketika APK Pundut muridnya dinamis. Jangan menangis. Ini hari pesta. Saya bertahun-tahun ini menyesali keterpisahan ini. Sekarang saatnya saya bertemu. Ternyata sufi-sufi begini itu ya berangkat dari hadis. Man karihawah liqa'ahu karihawah liqa'ahu wa man ahabba liqa'ahu ahabba wa.
Dia apa senang ketemu pangeran dalam keadaan kari Allah. Hanya karena kue takut nasib pemdi. Misalnya kue pun buswargo tahu orang. Kue mati kok nasib raja. Akhirnya kue mati dalam kegelisahan. Padahal secara umum etika mati kudulah khaufun alaihim malahu. Mana mati itu ya kudu mau dalam keangkuhan mewah. Bener kan aku kira nak numpak setiap bakti rumah Gus. Tapi nak kecelakaan mati dalam kengenan. Wah, aku dikonco di sini sana. Nak mulai di Jakarta suka lorin adal kiri. Tangan-tangan pada pembener. Jadi nak kecelakaan mati dalam kemewahan. Terus mati Pak Celek waktu dari mati dalam kengenan. Pemenang Pak satu. Kayak sebenarnya numpak mobil Audi. Untuk numpak apa? Mercy. Jadi mau kecelakaan dari mati dalam apa? Kemewahan. Cangkem. Jadi dia ngaplikasikan ilmu sufi ambek mobil. Dari cara sufi mati dalam kemewahan. Orang pasti abadi. Cangkem. Itu penting kalau aturakan. Karena itu tadi sebetulnya khazanah ilmu kalam itu harus dipadukan dengan hadis sahih. Paham ya? Kados wau ilmu kalam dibarengno hadis ya tabahu ta'ala ala mala lihatlah haba-haba. Sekarang menyembah. Malaikat do protes. Ya itu tadi kayak cerita Nabi Adam. Malaikat tetap merasa wa nahnu nusabbihu bihamdika nuqat. Kenapa masih mulya manusa? Jebule cedera. Kowe wedi aku agak tunggal. Ya jen kowe roha. Nah, tapi manusa ora roha. Tetep njaluk aku ibadah mbek luwih hebat. Nah, mulane manusa dianggap luwih hebat timbang napa? Jebule kepitulane manusa ora roh pangeran langsung luwih ya. Buktine sing kepen roh pangeran langsung mbek Allah disamber. Karina Allah itu berarti dianggap kesalahan. Mau roh aku baik-baik saja malah kepen roh ba. Paham? Mulai saya ini biasa-biasa. Ya, tapi ya tidak suka. Wah ini aku juga kendali. Tapi ya coba gawe-gawe. Ya pas kudur ya. Mau gawe-gawe orang macam mau kudur. Nah aku pun ngonten makam. Aku biasa. Aku nganti sana. Kalau aku mati ada undungan bersuarga biasa. Pengiran ini jenengan ya baik-baik saja. Tidak ada apa-apa. Paham ya? Terus ini oleh nafsir Imam Suyuti. Kenapa ada tabaddul kufri bil iman itu dimulai dari selera. Selera itu yang membunuh Roma. Kowe nganti ra nyaman mati, engko kuwatir gak mlebu swarga. Wedi mlebu. Coba melane Nabi ngajari la yamutanna ahadukum illa wa huwa yusidu billah. Jangan sampai kamu mati kecuali dalam keadaan nyaman dengan Tuhan. Husnuzon dengan Tuhan artinya nyaman dengan Tuhan. Melane bukan muni Allah. Ketika ngendikane Sayyidah Fatimah, saya bersaksi terakhir kata yang dilafadzkan oleh Rasulullah itu hanya satu. Allahumma ar-rafiqal a'la. Pertama Nabi zaman masih sadar ini saya sempat ngendikan ummati as-sholat. An-nisa. Ya, jadi Nabi dalam keadaan masih sadar itu masih umatku yang penting kamu sholat, yang penting kamu menjauhi fitnatun nisa. Terus ketika Sayyidah Aisyah, ya Rasulullah, masa jenengan tega meninggalkan kita-kita. Nabi gede-gede. Allahumma ar-rafiqal a'la. Fa'alimna annahu istara ad-daral akhir. Tapi aslinya Nabi membahasakan daral akhir itu Allahumma ar-rafiqal. Rafiq itu teman, sama kata rafiq. Rafiq sama kata rufqah artinya teman. Atau rifqah artinya kasih sayang. Berarti cara terjemahan bebas ini. Allahumma ar-rafiqal. Bahwa Allah adalah teman terbaik. Artinya itu sudah punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Saat Nabi Muhammad punya tingkat kenyamanan yang tinggi. Karena hanya melihat Tuhan sebagai teman terbaik. Allahumma ar-rafiqal. Ya, tapi kena mati kadang. Ngeluh ben buswarga wedi neraka. Mulane kanjeng Nabi tahu cerita. Ana wong Bani Israil lodo kira-kira. Ora tau ngamal apik blas. Bareng mati mlebu neraka. Nek rokok cek wiridan ya Hanan. Jadi pengiran kakuat iki lho. Lho kowe pun nek rokok cek wiridan apa? Ya Hanan. Derene Mas kowe nek rokok pengiran jenengan. Apa nek rokok ora oleh wiridan, ora oleh eling. Pengiran kok lah maksud tempi. Pak kula rada salah duga Gusti. Saya juga mboten ate nyokol jenengan pentolong karo kula nusuk. Salah.
Terus dari pekerja laku suara. Iku ditulis ning Ihya bab husnudzon mbek pangeran. Ora tau ora salah sangka. Ora tau Gusti terbesit nyongko nak jenengan sinis ngeten sadis ngeten boro-boro tenate. Terlintas kon mbok. Akhirnya mbek pangeran ditulis swarga. Model husnudzon. Apa pangeran ditekan kok ora. Tapi salah juga. Tenate nyongko lah jenengan ngoten iki. Yo ono walian. Niku wong ibadah entek ngamek. Akhire dilebokne ning swarga. Ning swarga mbek pengiran ditok. Terus kabeh talebokne swarga. Nggih tapi cerita tenan kan. Ya oke, berarti kula mboten ate maksiat, ibadah terus mbek jeneng mbek malaikat iki geret niku. Nek mati swarga ora ono papane mbek ibadah. Terus swarga sak elek-elek iku sing kelas paling ndek wis selawase lah. Nak kuwi ibadah sak sregep-sregepe paling 80 tahun. Dia mesti tahu dua tebar. Sak sregep-sregep ibadah paling banter mau 100. Sak elek-elek swarga paling ndek tetep abadal. Wong-wong 80 tahun kok badheno abadal kan pangeran tersinggung. Ora ono swarga sebab ibadah. Iki sebab rahmat. Muga umpama sebab amalilah ora ben kan pangeran tersinggung. Terus kok non rokok nyinggung aku. Mulane kanjeng Nabi sampai entek-entekan oleh mandula ya kula ahadukum aljannata fi ama. Qalu wala anta ya Rasulullah qalu wala ana illa ayatakum madan ya wa kira. Ora ono swarga sebab ngamali. Ono sahabat aku juga tidak engkau ya Rasulullah, akulah sebab amal. Kecuali Allah melindungi aku lewat rahmat. Ini penting kula aturaken. Karena kita itu tadi, kita harus selalu nazar fil ayat. Tuhan akan selalu menjadi Tuhan dengan atau tanpa kita itu. Sebab itu kita ibadah itu bukan karena ingin surga, bentuk kesaksian bahwa Tuhan memang harus dihur. Kalau kamu demi surganya mengkompensasikan satu kebenaran dengan hadiah. Jadi waduh karo siji apa siji pira loro, terus dia mendingin aku gelem muni loro nak mbokei dhuwit. Nak ora tak jawab telu. Wong edan ngono. Wong darani pangeran-pangerane ngenteni dadi suar. Bener pangeran tersinggung. Aku jadi pangeran sedurunge ana suar. Wah, mana mulai ngaji tobat. Utek-utek gendul dimarani. Utek mesum. Warga itu bermesum. Kabar ada widadari. Terus dari sum-sume ketok ke dagingnya. Akhirnya kan ning donya dibojo elek ra payu-rapi kan seneng. Bayangane warga kayak pasar mesum. Mereka terus ya artinya pangeran hibur wong ngono. Bayangane warga nak ra urusan pakanan. Urusan itu inna ansa'na guna insa faja'al guna napa wah nek ning swarga prawas terus nggih dodot-dodot bojo ning donya super wayu bojone bojone mulane semangat cerita bojo ning donya sampe dadi bojone ku sendek kriting pesek judes mulane semeneng nyritakno swarga bidadarene wayu-wayu jare paling ayu bojo kondo yo malaikat sing rubah kangelan Udah ngono kok dari itu ben paling. Oh, padune kiai broken. Namanya pangeran bayang swarga itu memang begitu. Bayangannya tentang widadari, tentang keindahan dun. Nah, menurut ngono koyo wong mesem. Mulane ra usah bayangno ngono. Mang surga itu diciptakan Tuhan dengan segala kenikmatan. Tapi itu hak Tuhan. Ya, hak Tuhan untuk memberi nikmat itu. Kita tidak boleh mengkompensasikan ibadah kita atas nama apa? Surga. Ini swarga bayangannya. Tapi kan bayangan ngono kayak wong mesum. Artinya pas astagfirullah li bidadari kan wong mesum. Muni ini astagfirullah ilinge napa? Mereka kasane terus sikile ngene, raine ngene, susune ngene, perawan terus ku apa ibadah apa bayangno wedok. Ya pornografi. Lah tapi Quran ngono, Gus. Mulane dhisik geger dari Gus Dur Quran juga pornografi. Lah kadang Quran dibakat kok ora. Repotnya kan. Paham, itu memang masalah-masalah sing butuh sentuhan sufi. Ya, butuh sentuhan apa? Butuh sentuhan sufi. Tidak boleh di surga yang sebenarnya yaitu tadi bisabdih nabil asyi wal isra. Surga yang semestinya adalah dakwahum fiha subhanakallahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru dakwahum alhamdulillahi rabbil alamin. Itu surga yang semestinya. Ya sudah begitu. Bahwa secara basariah kita butuh mesum, butuh widadari. Ya itu secara basariah begitu kita butuh perempuan ya butuh. Itu rasa berlebihan. Dari ini satu, sebagian dia dari ini saya.
Paling ayu sing gawanan kudu Kandhani. gawe itu orang aja. Anak mati rondo. Ana widodoro mboten ya. Penak wong lanang bojone akeh. Ana takokne lho delok. Yai nak wong rabi terus pegatan. Sing lanang matek. Matek ora gak pegatan. Terus rabi meneh, sampeyan melok sinten ya? Waduh ora roh. Sing ngomong bakat ngono sapa? Akhirnya ana pertanyaan bingung. Jadi rabi matek. Terus dirabi Haris matek meneh. Terus dirabi Habib. Sampeyan wedok melok sapa? Wong di bojo telu. Terus sampeyan kena akhirat widadarine sing ngongkon bakas swarga nganti ngono kuwi sapa? Akhire kowe tange. Anak perawan mati, urung rabi, ana digolone gak. Paham-paham gender kan nyoal ngono. Agama itu diskriminatif karena seorang lelaki disedang tidak dari sementara perempuan tidak dari agama itu diskriminatif. Ora lara malah dituduh barat dari agama apa? Misalnya dhewe kiai-kiai itu kan bakatane terus urusan pornografi gitu. Jadi tidak melihat bahwa surga neraka itu hanya satu masalah yang jadi ujian di pengiran. Jadi sejauh mana kita nyembah ikhlas atau tidak, napa? Tuhan itu bikin surga neraka kehidupan kematian, liyabluwakum ayyukum ahsan. Bukan masalah yang segalanya, itu justru liyabluwakum ayyukum ahsan. Malah bener Nabi Ibrahim, bener Nabi Idris. Ya, melihat surga itu ya biasa-biasa. Malah seorang sufi saking gangga sang India kan, lihatlah Muhammad, Nabi terbaik. Orang kayak Nabi Idris. Jadi pengagum Nabi Muhammad. Nabi Idris itu bareng dirono swarga mau mulai. Karena cerita kuno dari sandal itu 3. Nabi Muhammad walian, wis ning gone Sidratil Muntaha dan dia melihat Tuhan, melihat surga neraka, tetap pulang. Karena kanggo Nabi Muhammad gak ada pengaruh. Dengan atau tanpa melihat itu semua imannya sama. Nabi saat di bumi jika nikmati dengan Tuhan, saat di seterindah dengan iman Nabi Muhammad dianggap lebih canggih. Ke zaman di bumi ya sih pengiran tekan isi tertimbun ya sih. Dan dia saat turun di bumi itu tidak mengganggu kedekatannya dengan dianggap lebih. Zaman ini adalah orang ngenyek. Nabi Idris itu akrab dengan pengiran ngenteni ini swarga bareng. Nabi Muhammad ora. Ning bumi ya akrab, ning swarga ya apa? Just tenan. Muhammad dia memahami itu begitu. Lu nak orang sufi ra iso, wong fikih malah ra iso. Ora dong, fikih hukum ngono ora. Bakal ulang 5 waktu, nak rukuk kudu cuma ini. Nak sujud kudu ngene. Sarunge kena rokok batal. Pelengahan makruh. Ngopo itu hukum itu? Payah. Paham ya? Ini kehebatan Imam Suyuti ya. Jadi versi Imam Suyuti itu tabat dulul iman bil kufri itu dimulai dari tarkin nazar fil ayat al-bayyinat. Waqti rohi huiriya dan suka minta yang tidak. Ngabe iman tahqiq yang ngenteni roh nabi sidir, ngenteni roh swarga. Itu jenis termasuk iktirohin apa? Jadi dalam konteks iktiroh dari orang iman, yang perlu kamu catat dalam konteks ayat ini adalah komentari wong sing sudah iman. Yaitu 70 umat Nabi Musa sing wis iman. Paham ya? Itu saja rawan salah kalau melakukan iktirohin apa? Fakat dalam mengatakan teman-teman sesat sopaman sawa sabil ing dalan sing lurus. Akto arti nyalai sopaman atau rikol hakko ing dalan sing lurus. Wasawa artinya sawa fil asli ing makna asli niku alwasat iku dalan tengah. Wadda katsirun min ahli kitab. Wadda senang atau berangan-angan sapa kasirun sapa wong akeh ahli kitab, sangka kelompok ahli kitab. Lau yarudunakum, lau tilau masdariyatun masdariyah. Lau yarudunakum, lamun iso balekna sapa ahli kitab ing sira kabeh. Mimba di imanikum, saking sause iman sira kabeh. Balekna ning kowe kufaran, hale dadi kafir-kafir kabeh. Kenapa mereka ingin supaya kalian jadi kafir lagi? Hasad dan krono sifat dengki. Mafulun dadi hasadun dadi mafulah. Kainan ingkang tetep inti anfusin saking sisi awak-awak dhewe ahli kitab. Hamalat hum tegese dorong hum ing ahli kitab. Alaihi ing atase al-wudi maksude raddikum kufaron. Alaihi ala raddikum kufaron mengembalikan kalian jadi kafir. Apa anfusuhum awak dhewe ahli kitab utawa nafsune ahli kitab al-khabithat ingkang siji ingkang jorok. Mimba dima tabayana saking sause ento jelas lahum kedhi ahli kitab Taurat ing dalam Taurat apa al-haqq apa barang sing bener. Fi sya'ni nabi ing dalam masalah kan. Fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allahu bi amri. Fa'fu mongko
nyepuro sira kabeh. Nyepuro kon gawe gampang, kon meliwatkan anhum saking ahli kitab. Mulane iki lho Imam Suyuti ketok ngalime teng mriki. Bahasa afa yafu afwan iku artine meninggalkan. Ora kok nyepuro boten meninggal. Jadi misalnya kayak dosa di sepuro pangeran, artinya masalah dosa ini dianggap ditinggalkan oleh Tuhan. Jadi tidak ada sanksinya ditinggalkan. Mulane fa'fu mriki utruku, tegese ninggalo sira kabeh ing ahli kitab. Wasfaqulan gawe musafaha sira. Maknane isfah seperti aridu tegese minggo sira. Fala tujazuh mongko aja males sira kabeh ngali kitab ya sudah biarkan saja. Hatta ya Allah bi'am. Hatta ya sehingga nekakno sapa Allah bi amrihi kelawan keputusannya Allah. Hatta ya Allah bi amrihi. Sehingga nekakno sapa Allah bi amrihi kan keputusannya Allah fi ing ahli kitab. Minal kitab saking perang. Inna wa sa'tamni Allah ala kulli shay'in ing atase saben-saben perkara qadirun dan sing kuwasa. Wa kimulan nglakoni sira kabeh salat ing salat wa atul lan maringono sira kabeh zakat ing zakat. Nyata iki guys, nak mboten tiyang sing ahli Quran ora paham. Dadi iki kula terangaken. Ada permainan politik di mana ahli kitab selalu ingin wong Islam itu jadi murtad meneh. Nggih, wong Islam napa murtad? Mestinya kan butuh solusi. Lalu kemudian supaya tidak murtad lagi gimana? Allah ngangkone aneh. Wa aqimus shalat wa atuz siji ku konsepnya kowe kudu salat. Nomor loro kudu zakat. Kowe salat atau sregep sumbelan, nak tegirem kere terus buruwe cina. Utawa buruwe wong Yahudi ku sregep. Itu beda nak kowe ya salat, ya iso zakat. Wong iso zakat itu artinya di ketahanan hidup. Kowe bedonya sak nisa. Iki sing ilmu iki entek ning pesantren. Kemlarat itu dipuji-puji. Kere napa? Mulane bener kancaku. Wong kota, lah iya, wong kiai-kiai sambil lucu, kon sholat ya sholat, kon zakat ora gelem. Ngajar. Perintah Quran wa aqimus sholat ya wa atus. Padha-padha perintah pangeran kok sing sitok dilakoni sitok. Ndak ini penting. Apalagi di era global, kita harus mengembangkan bahwa orang Islam harus punya ketahanan minimal kuat. Kuat zakat itu artinya di dunia sak nisa. Saat ini sob nak mas kita itu orang program. Nah, dari kita disuruh nami sekolah kira-kira kisaran ini. Warung program. Itu kira nak di duit nggak? Wis duit ya, ini. Bisa dekat ada orang melaku bisa. Berarti minimal gue kudu duit nilai bintang orang bulan apa? Gram. Kira. Nak. Mas murni 250.000. Iya kira. 15 juta. Ya sidik ya ini. 19 juta. Kowe didik 15 juta iku ketemu wong kafir sing didik 1 miliar tapi iso didik. Lho kula pun ngitung, kula nate di kakak wakil bupati itu sama. Kowe di koncak krap. Wong iku sangu 5 juta. Mergo sugih. Kowe sangu 500.000 iku padha wis membunuh to, Mak. Mergo pikirane marung paling larang paling nek 200.000, nek sangu 1 juta cukup. Tapi nek kowe blas, ora didik blas. Pikirannya kok dijajakno disangoni. Wong amak kok pikirannya dijajakno. Lho tenan penting lho. Makanya ini harus kalau kita bisa mensyariatkan sholat, kenapa tidak bisa mensyariatkan zakat? Nah, sama alasannya. Ya, zakat itu kudu netepi syarat bagi yang enggak mampu. Ya mampu sih itu. Podo sholat itu disyaratkan harus wudu dulu, ya wudu dulu toh. Sholat juga disyaratkan nutupi aurat, ya nutupi aurat. Sama-sama ada era pra sholat itu ada wudu, ada satrul. Sama pra zakat juga harus kita ciptakan. Yaitu ono milkun nih misal. Kenapa sholat disuruh kamu menyiapkan perangkat-perangkatnya kalau zakat tidak? Bener kan jago sing wartawan Republik. Islam dosa ku aneh. Kan sholat ya sholat dan zakat terakhir. Nah, tapi ora sugih lah iya. Maksiat dilakoni udah sering pacaran, sering maksiat. Sugih sing ora maksiat radi lakon. Maksiat dilakoni sing ora maksiat kan. Penak nyanyi-aneh. Sama saiki pikir. Kalau sering ngomongin bolak-balik. Di kelas kabupaten, kados Rembang, kados desa. Iku Cina jek ketok luwih sugih timbang wong Jawa. Sale Cina teng Pandangan, teng Kragan, trennya masih lebih kaya timbang wong Jawa. Ini di kota tidak terjadi. Sama cek di Jogja, di Jakarta. Orang paling kaya di Jakarta itu antara Cina dan wong Jawa. Di Jakarta ada Abu Rizal Bakri, ada Yusuf Kala, ada di Jogja ada Sultan, ada yang punya Mirota itu kaji sopo. Mirota itu asetnya satu hari itu 60 juta. Setelah itu sendiri kaji. Di hotel termegah di Jogja itu orang Islam. Ya kaji.
Nak sudah kau aku cerita. Hotel itu kan banyak dipakai mesum. Aku merasa dosa aku Islam. Tapi timbang sing duwe Cina, wis mesum Cina. Aku lumayan lu bangun pondok, bangun masjid. Wen, kabar-kabar itu. Artinya apa? Karena orang kota itu sudah menerapkan pola pikir bersaing. Di Jogja di Bandung ada jenisnya masjid mandiri itu asetnya 2 miliar. Tak satu pun disumbang dari negara maupun donatur orang lain. Hanya karena tiap wong sholat itu duit 1.000. Ana jumatan 10.000. Iku luwes sugih dibanding masjid sing disumbang negara. Lah sak ping noe. Taruh saja Jumatan dari Imam Syafi'i dari minimal 40. Iku nyumbang 10.000 wis piye. Lah nek kali sekian tahun. Ramalan di masjid, buka keran ngawur, nyempal keran. Ora urun nyempal keran. Mesti santri iku saya seneng bariku buat sadal seneke nyumpeti selokan. Saya seneng ngrusak iku. Wis ora urun aja ngrusak. Reputasine napa? Sana keran, dari itu lebih rokokan, tua kok ke pojok masjid. Keterangan nyapu urun teke nu teke. Ben, ayo orang ngerasa salah, biasa aja. Dan lucunya sih gak adat ngono ku para kiai. Ngerokok diharamno reaksine ra karuan, gegere ra karuan. Mane MUI apa ketua MUI Jogja kan caket. Ojo fatwa rokok haram, larat haram, tulisan geger. Rokok diharamno kok gegere. Mulanya dari pakar-pakar medis, sebuah bangsa yang tidak sehat. Satu hal yang jelas-jelas rusak kesehatan diharamkan kok jangan. Sebuah bangsa benar-benar tidak sehat. Wong karuan barang secara medis itu madorot atau diharamno jangan. Sebuah bangsa benar-benar tidak sehat. Nanti di sini ada debat antara MUI dan Jil dinnya. Kata Jil kan agama itu tidak usah intervensi tentang rokok. Karena rokok juga melahirkan tenaga kerja dan sebagainya. Dari pakar medis kan kebalikan. Andai kan orang itu tidak rokok, tentu kemanfaatan tembakau nanti dibuat kepentingan medis. Dulu ganja juga dibutuhkan. Ganja itu tidak usah dihisap, itu manfaat karena itu untuk bius saat operasi. Andai kan orang tidak rokok, bukan berarti tidak tembakau tidak ada gunanya. Nanti diteknologikan medis, entah jadi obat apa, entah campuran. Karena biasa dirokok orang pakai rokok. Jadi kita sempit cara berpikir. Loh iya loh, apa sih yang nggak bisa dimanfaatkan untuk kepentingan medis? Ngopi kena gue masker. Loh maskernya mbak-mbak sing dari raine benayu ku kadang sangka bahan tulang apa ikan. Paham ya? Anda di ilmu medis apa sih yang tidak mungkin? Riwa itu tidak digunakan apa? Bahan apa? Masker. Memenai tembak. Gampang sekali memudahkan apa? Iya dong, cara wong kuno wae mateni tekak kan nguntal tembakau. Wong kena lintah wae kan ngekeki napa? Artinya mudah sekali, secara medis itu bisa digunakan. Jangan kita berpikir sempit bahwa itu nanti tenaga kerja di pabrik rokok. Bilang saja secara nafsu kita butuh rokok. Apa podo-podo ngono kan orang kan butuh rokok. Sesuai ngambung wedok ora haram, orang juga butuh ngambung. Nah ngono beda wedok ora haram, wong butuh be. Lah nek nuruti kebutuhan kabeh harus dihalalkan karena kebutuhan. Jadi lucu, kadang yang memahami fatwa MUI malah orang yang enggak latar belakang yang lama. Nak santri latar belakang yang lama malah paham. Ayo makruh takbir sore. Seneng ate takbir sore. Wah mate wong. Kita ini sudah berpikir, oke lah kalau kamu tetap rokok tidak apa-apa, tapi bilang saja nuruti nafsu selesai. Ojo dikait-kaitno bahwa cara agama tidak apa-apa. Agama selalu mengatakan bahwa yang madorot itu apa? Kalau agama filosofinya yang madorot mesti apa? Jadi itu malah yang bela itu pakar-pakar medis. Ulama gak nusing dulu. Lagi pula tuh para kiai santri adatnya kan merokok. Mereka aja tidak mengeluarkan fatwa haram mau ngomong siapa. Kiai be santri senengane rokok. Mungkin pakaian tingkah ngetokno fatwa haram. Ngadati kiai ya apa? Orang-orang ada di buat tekan pojok masjid di Dublesno malah. Semua spaya. Mereka sing bolong-bolong bek ya mesti. Wah, pondok-pondok di masjid-masjid tuh. Rokok. Cara kula ngoten, kalau kula setuju model-model model teori-teori kedokteran. Jadi kalau mandorot ya sudah enggak.
bahwa secara hukum itu makruh, bandingannya selingkuh, mateni wong ngono wae. Artine makruh ya. Timbang fly, maksudnya timbang apa? Fly. Itu paham ya. Jadi wa aqimus shalat wa atuz zakat. Jadi untuk menjaga ketahanan ngadepi wong barat, wong Yahudi itu kita harus sholat. Nomor 2, mampu zakat. Kalau kita mampu zakat, kalau hanya kuat zakat tok tidak sholat kayak LSM. LSM tukang bantu wong tapi tidak ibadah. Kita harus sholat juga mampu. Kulo nate cerita tentang jamaah mriki. Kulo jannate di konco. Dia itu alumni pondok sarang konco. Dia ditetirno. Jadi buru eji. Itu stres gara-gara. Jadi buru eji. Suatu saat Cina ini bangga. Dia ini super. Kon golek lonte. Alumni sarang kon golek lonte. Ora nurut sing ngongkon bose. Nurut cara dekne haram. Kok al-yana halal haram. Artinya apa? Piye wae nak dirunut kena apa dadi buruhe? Sugih dhewe ra kena. Mesti ngalami gitu. Sama seperti kok Kang Fatai tahu takut. Jadi ini tukang ukir. Jadi ono pesanan order kang ukir kali. Betapa karena kemiskinan kita sering ngadepi problem agak. Lho dene dadi buruh Cina karena kemiskinan. Saiki ditugas nang golek. Ya tangga-tanggaku sering takut. Di zaman Yudana dah itu takut. Kak piye Pak hukumnya buruh Cina, gede. Akad kan ngetro anak ini gede. Kita sebenarnya kan sering mengalami problem agama hanya karena kita Nah, cara menangkal itu ya wa aqimus shalat wa atuz. Minimal kita punya kemampuan zakat. Berarti di berapa duit bener kan? 90 bener, 19 bener. Sidik itu. 19 juta aku sidik ge, berapa ge cepat ge. Sidike ge, ojo muni jeblet tok. Kita nganggep 19 juta sidik ge, paham ya? Sidik. Karena itu tadi ternyata Quran juga coba aqimus shalat. Ngekeki lho ora nampa lho. Paham ya? Wa atu iku fil mutaaddi lan nglakoni ya zakat ora ana perintah nampa. Nampa takdir ora perintah. Nampa apa? Mergo nek ora ana kemampuan zakat tetep berat. Kula ora rasane tenan urip ning kota. Kula pertama tahun 98. Iku nyetakno Quran iku jek ning Solo. Sing duwe ku Cina. Karena mesin cetaknya itu harganya 2 miliar untuk usaha nyetak cepet itu 2 miliar. Yang punyanya Cina Solo. Nyetak Quran itu ya kadang jejet salib Gus. Bar nyetak Injil nyetak apa? Terus ana wong sugih Jogja tersinggung. Penting wong sugih. Tersinggung wong sugih. Berapa sih harganya mesin cetak? 2 miliar sama si kuat beli aja. Ini juga di percetakan dhewe minta 5 miliar. Duit itu, tukune ning Jerman, kena debu ora. Di wong mlebu dengan masker, itu saking larang mesin. Jadi kena debu ora. Wong kena tegek wah malah ora. Ora cetak padha, cetak ambek rokok. Lah mesine manual kena tegek ora kobong. Sing gelontrangan glodak-glodak. Mesine budi kena tegek ora apa. Iku steril. Dadi kudu ning ruangan AC steril. Iku kena debu macet. Sensitif banget. Regane dengan 2 miliar itu satu mesinnya. Padahal perangkat lainnya itu banyak. Pokoknya genep 10 miliar lagi genep. Melengkapi. Mesin itu Cina Sur. Saiki malah besar nang sekolah era KPU. Nyetak gua. Makanya KPU tendernya kan harus mesin yang besar karena kan bisa mencipta masalah. Jadi misalnya sedina kon 1 juta sanggup. Oh langsung. Wah, berdua sih. Bos-bos Jogja ini kancaku cerita, wah saya suka mendadak Pak Soekarno era legislatif partai apa? Loh itu kan diorder semua percetakan se-Indonesia, itu nggak cukup kalau Jakarta saja. Ya Jogja kan udah kue kira-kira itu. Anggap apa ingin kasih kok, itu duit raja itu kasih aja nggak apa-apa, cangkem kok, duit raja aja. Jadi miliaran terus bayar kasihnya 50 juta kan sulit bener. Saya uang orang kasih dari ngeterin cangkemmu, gue suka kasih lagu coba. Aja tak kasih nemah, ben budak-budak. Ada kayak duit gue kayak musola, tak kayak tak tompot. Ya musola. Bener-bener bukan bangkrut lah jadi musola. Bisa sih itu hebatnya makanya ini kembali kelebihannya Islam kota. Islam kota itu gampang tersinggung. Zaman M. Yusuf Jenderal, gaya Islamic Center, masjid termegah di Sulawesi. Saya kalau Jakarta suka, gaya masjid dia, masjid berkubah. Karena di kota itu akhir masa Kristen maju.
Akeh sekolah Kristen. Andai kan tidak ada kayak Hamka punya Al Azhar di Jogja ada ZUI dulu pendirinya Muhammad Hatta. ZUI itu pendirinya Muhammad Hatta dan Pak Nasir. Gus Wahid Hasim. Sekarang dari universitas termegah se-Jogja. Swasta terbesar itu ZUI. Sekarang punya rumah sakit ya termegah se-Asia Tenggara. Itu dokternya kok Singapura, kok Jerman. Di sini wong Islam, dulu wong Jerman, wong Prancis, wong Swedia. Rumah sakit Jogja kan, WSUI jenis internasional hospital, rumah sakit inter apa? Kanjaku dosen UI periksa. Wah, kayak aneh rumah aku wong jero rak bayare khusus. Lara kukuler periksa saya 7 juta kapok. Lah karo dhewe kowe kira kok rumah sakit inter sing ngongkon sapa. Rumah sakit tuh diskon Bapak. Jogeman kene rumah sakit iku. Termasuk bojone Ida terakhir matinya kan iku sing kelar ya anak bojone MPR. Direktur kan kancaku. 1 bulan operasinya itu habis berapa Bapak? 2 miliar. Ya serelah pokoknya nang ade 2 miliar Pak. Ada berapa duit. Itu di kota memang tradisinya begitu. Ya di Jogja itu sama rumah sakit Kristen Pantai Rape itu terlengkap di Jogja. Bethesda terlengkap di Jogja. Nanti kan tidak ada rumah sakit ZUI, rumah sakit Muhammadiyah itu selesai. Di Malang juga gitu. Misalnya di Surabaya ada Universitas Petra gitu yang gede. Andai kan tidak ada rumah sakit itu kayak apa? Andai kan tidak ada UMM ya Malang gimana? Universitas Muhammadiyah apa? Nang kota Kroso. Nah Islam di sana tersinggung. Anak burane Cina juga tuh alhamdulillah untuk pekerjaan. Apa penting tersinggung? Apa penting? Padahal bapak imam musola. Karwan wong awam ora masalah. Bapak imam musola, anaknya juga tuh Cina alhamdulillah untuk pekerjaan. Musra ono tersinggung. Zaman ngaji ning sarang diajari al-Islam ya lu wala yulah. Alur rutun ajarannya ngono kecuali ajarannya dari awal menerima itu. Kan enggak ajaran kita kan tidak menerima itu. Karena kita diajaran al-Islam ya lu wala yulah. Wah, ora tersinggungan. Apa Islam diso? Dablek apa apik ora. Kere dablek. Mbok kere tersinggung barang. Senane mutong. Terus gue mertuane terus ontong-ontong. Barang mulai wong tuane ngamuk otong-otong. Iku lha apa? Nek kene ora usah apa? Mau tersinggung urusan agama, tersinggung mbek Cina. Mbek Cina ora tersinggung mbek mertua napa? Pakai. Paham ya? Jadi untuk menangkal itu harus waqimus sholat. Dan kanca kula nang akhire saiki stres. Ini terus cerita. Bosan iku stres. Gara-gara dek licik terngiang-ngiang kan dosa jam 10 malam akad kan golek lho. Ngadine etia lho, nek sarang ngadine. Untuk tugas golek. Iso mbok bayang. Wong santri ku untuk subat iki kadang tersiksa. Terus dekne bareng setengah mari eling. Wah, santri kudu suka, jadi mau dirumus kudu santri kudu suka kuwapok terus. Makanya ini jadi pelajaran, harus waqimus sholat. Wah, coba sekarang sampai lihat sekarang Somalia, Rwanda itu negara Islam sekarang jadi perompak, tukang rampok, hanya karena kemiskinan, hanya karena apa? Hal yang nggak dialami negara kayak Malaysia. Malaysia itu sekuler, tapi orang Islam itu perlu jadi rampok, tukang bajak kapal tank. Somalia Islam ekstrim, pegawai bajak apa? Mbok runus piye wae mergo mis. Wong sugih males ngono. Bengi-bengi ngenteni kapal lipat males. Ora kelambinan masuk angin kok. Udah semangat itu. Wong ning tengah laut baca ra masuk angin ora kene gak mungkin. Wong juga masuk angin. Wong ora logika piye wae. Ning tengah laut gak masuk. Ngenteni kapal tanker lipat ora kan ra mungkin. Langsung lipat kan yo ora ngenteni berhari-hari gak masuk angin. Ora. Kan jegur wae. Baru baca kapal tanker seneng kono wong Arab-Arab wolu mesti menang. Biasa tukaran wong pria. Nah ini kula seneng iki rumus Quran. Wa aqimus shalat itu mesti disampaikan 200 zakat. Karena ketahanan ekonomi ini yang menjadikan nanti kita kuat. Berarti minimal dhewe piro? 900. Ya ora iso dangal. Ya lumayan. Ya cara ketemu wong ra bekar-bekar ora itu dengan tenan. Kowe didik 20 juta, ketemu wong didik 1 miliar padha. PD ini padha. Karena kan sama kan. Marungnya ya sama, cara kekelan jajano anak ya. Aku ora rasane di anak wakil, di kakak wakil bupati krasa.
Misalnya gue jajakno anaknya wong sugih, paling banter tak 100.000. Kita sanggup 1 juta itu mesti sama. Artinya yang kita butuhkan harian kisarannya kan 100.000 200. Tapi nak gue blas. Kemudian yang marah di berdas bojo mulai judes mesti arep-arepnya bagi sama. Itu malas. Seorang ulama kiai dolan nggone wong membayarno di kan betapa naifnya gitu. Ulama yang mikir jihad, ulama kok mikir di koyo ora pikiran dia. Itu penting. Ini wa aqimus shalat napa wa aqimus bahwa ini satu konsep, satu metode untuk melawan anarkisme, untuk melawan komunisme, untuk melawan keyahudian, kenasranian, kita harus punya kekuatan wa aqimus shalat. Dengan kita mampu zakat, minimal punya ketahanan ekonomi, ketahanan hidup. Lalu kan Nabi nak muji, kowe mergawe rumah makani bojo itu termasuk ibadah. Artinya kenapa itu dihitung ibadah? Dengan istri bergantung pada rezekinya suami, artinya ora perlu bergantung beda di TKW, TKI. Dalam era global kita bisa menafsirkan gitu. Kenapa? Hatta matat ala fi imra'atika. Termasuk sedekah adalah kamu punya kemampuan kelar matani bojo. Secara teori global kita akan sadar, ojo sampai kita di bojo isane mangan lewat dadi TKI, Itu jadi buruhe wong sugih sing ora salat. Masa alumni sarang di bojo isane mangan mergawe batanan sing difoto ora salat. Kayak apa tersiksanya kita? Mulai Nabi ngendikan termasuk ibadah, termasuk hatta matas Allah fisim. Dalam era global kita menafsirkan susah sampai bojo kita untuk rezeki lewat dari TKI. Alang yang ngomah rokok, beta kok kabari tiap bulan. Ibu transfer ribu, ini ragu. Terdampar yang mati, yang kok dikirimi tahu, kau pakai. Bapaknya bedaki anaknya loro ning omah ditinggal subhanallah. Mun iku ora hukum, karena wong ngawam ra apa. Mun duwe rokat, rusak tatanan. Semarani udah pramutu kemarin. Pokoke urip sing mutu wa hakim salat. Mau pira 19 juta ge? Nggih. Iya, tak. Sidik asline iki saiki sidik gitu. Gede sampai setunggal 20 nih. Sampai berapa? 30. Berarti nak duwe melarat banget tuh. Oke, wa hakim salat wa atus untuk membendung wadha kasiru min ahli kitab law yarudunakum min ba'di imanikum. Wa mau ta apa wae itu kedimu kang dhisikna sira kabeh anfusikum krana manfaat sing awak dhewe sira kabeh min khairin saking kaapian apa wae. Taatin tegese taat kasilaten ke silaturahim.